Shalom, selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam perenungan pagi di pagi hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ayo adik-adik kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh memakai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau mau. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, yuk kita buka satu bagian firman Tuhan dari Ezra 1 ayat 1 hingga 11 ya. Ezra pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-11. Kakak rindu kita sekalian mendengarkannya dan boleh membacanya dalam Alkitab ya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar pembesar di Yehuda. Inilah daftar 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Sedemikian panjang pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mungkin adik-adik sekalian pernah dengar pujian yang bunyinya begini. Tu Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah, lagu itu menggambarkan bahwa kasih Tuhan itu tidak hanya terbatas untuk kita yang mengaku percaya kepada Tuhan, melainkan untuk semua bangsa di dunia ini. Nah, demikian juga firman Tuhan kita pada pagi hari ini adik-adik. Raja Kores yang merupakan raja dari bangsa Persia sebelumnya tidak kenal Tuhan dan bukan dari bangsa pilihan Yehuda adik-adik. Tetapi Tuhan berkemurahan untuk bisa menggerakkan hati Raja Kores untuk bisa menolong bangsa Yehuda yang sedang dijajah di tanah Babel. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan untuk berbuat kasih tanpa memandang orang, seperti Raja Kores. Ya, kalau Raja Kores aja menolong orang tidak pernah pilih-pilih gitu ya. Bahkan orang yang bukan dari sebangsanya tetap dia tolong. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau adik-adik punya teman dan dia bukan orang yang seagama dan juga bukan orang yang sesuku dengan kita, ayo
kita sama-sama belajar untuk bisa menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Mau teman-teman adik-adik juga di sekolah bukan orang Kristen, bukan orang Jawa, sama seperti adik-adik bukan orang Batak. Nah, adik-adik juga harus tolong. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi semua umat manusia, termasuk orang-orang di luar sana. Nah, bagaimana dengan kita nih adik-adik? Udah belum nih kita semangat untuk bisa menolong dan mengasihi orang tanpa memilih kamu dari suku mana dan kamu dari agama apa? Nah, itu ya adik-adik. Jadi pada pagi hari ini, ayo kita jadi anak Tuhan yang tidak memandang bulu saat sedang menolong sesama kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari ya. Amin. Ayo kita minta pertolongan Tuhan, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang boleh nyata atas kehidupan kami. Biarlah Engkau boleh menuntun kami sehingga kami dapat menjadi anak Tuhan yang dapat mengasihi sesama kami tanpa memandang muka, tanpa memandang bulu. Biarlah kami dapat menyatakan kasih Tuhan melalui kehidupan kami yang masih muda ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Iya adik-adik, puji nama Tuhan. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini telah selesai. Sampai jumpa hari besok ya. Dadah.